Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menerangkan tentang materi merancang dan mengembangkan sistem bisnis dalam perusahaan. Kelompok kami beranggotakan saya Tia Arlindita dengan NIM 1810512088 dan teman saya Alia Nur Ramadhani dengan NIM 1810512092 dan teman saya Maharani Anindya Salsabila dengan NIM 1810512109. Subpokok bahasan dari materi kami adalah 1. Latar belakang, 2. Entrepreneur Research Planning atau ERP, 3. Customer Relationship Management atau CRM, 4. Supply Chain Management atau SCM, 5. Contoh kasus. Capaian pembelajaran dari materi kami adalah 1. Memahami sistem bisnis sangat penting untuk mengembangkan perusahaan. 2. Memahami konsep perencanaan sumber daya perusahaan. 3. Memahami komponen aplikasi utama dari perencanaan sumber daya perusahaan. 4. Memahami manfaat dan tantangan dari ERP. 5. Memahami ERP sebagai sebuah perencanaan atau sistem informasi dalam satu perusahaan. 6. Memahami CRM adalah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas perpenjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. 7. Memahami SCM sebagai konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai suplai melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kualitas bahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakangnya itu kunci pokoknya itu ialah dalam menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan adalah menciptakan sistem. Sistem inilah yang sendirinya akan menjadikan perusahaan memiliki siklus bisnis yang tepat, sehingga bisa menjadi sebuah bangunan bisnis yang kokoh. Sistem bisnis itu sendiri bisa juga disebut sebagai sekelompok komponen atau elemen yang disatukan menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan bisnis, yaitu mendapatkan keuntungan atau profit. Maka, penting untuk merancang dan mengembangkan sistem bisnis dalam perusahaan. Sistem bisnis sangat penting untuk mengembangkan perusahaan. Yang pertama, sistem bisnis menciptakan kultur. Sebagai tonggak penting dalam membangun perusahaan, sistem bisnis akan menciptakan budaya atau kultur kerja yang efektif, menyisihkan hal-hal yang tidak penting, dan menjalankan kegiatan berdasarkan skala prioritas, sehingga bisnis ini akan berjalan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sistem yang benar membuat bisnis berjalan baik dengan atau tanpa Anda. Membangun kerajaan bisnis memang tidak mudah. Pertama kali, mungkin Anda harus terjun di dalamnya dengan jam kerja yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Namun, dengan adanya sistem, Anda bisa meninggalkan kerajaan bisnis ini tanpa takut akan runtuh. Hal ini yang menjadi salah satu pertanda bisnis Anda telah matang atau belum. Yang ketiga, menghasilkan produk yang semakin lebih baik. Perjalanan bisnis adalah proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Terlebih jika Anda telah menerapkan pembentukan sistem bisnis, sehingga selama perkembangan akan penuh dengan pembelajaran di dalam sistem ini dan akan membuat produk dan jalannya bisnis menjadi semakin lebih baik dan lebih matang. Yang keempat, bisnis siap bersaing dalam jangka panjang. Persaingan bisnis tidak bisa dipungkiri harus dihadapi kapanpun dan dimanapun Anda membangun bisnis. Meski Anda memiliki produk berkualitas dan harga yang murah, belum tentu akan bertahan lama jika sistem ini di dalamnya tidak dibentuk dengan benar. Apalagi jika Anda tidak bisa menjaga profesionalitas di dalam bisnis Anda sendiri. Yang kelima,
membangun tim dan loyalitas karyawan. Sistem bisnis bukan semata-mata hanya Anda seorang dan bisnis Anda saja, melainkan tentang karyawan, partner, pekerja lepas, dan klien Anda. Semua saling bersinergi untuk membentuk roda bisnis yang akan berputar dengan baik dan lancar. Anda juga diwajibkan membentuk tim di dalam perusahaan agar mereka mampu menjalankan bisnis sesuai arahan Anda. Hal ini juga akan menjadikan karyawan lebih loyal dan lebih matang dalam bisnis Anda jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning, atau bisa juga disebut dengan ERP. ERP adalah sebuah perencanaan atau sistem informasi dalam satu perusahaan yang bertujuan untuk mengatur sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan seluruh aktivitas dalam perusahaan. ERP berbentuk software yang mengendalikan seluruh departemen dan kegiatan perusahaan ke dalam sebuah sistem komputer. Dalam kata lain, ERP dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan semua divisi dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep perencanaan sumber daya perusahaan ERP. Di dalam konsep ERP itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sistem perusahaan lintas fungsional, yang kedua rangkaian yang terintegrasi dari modul software, yang ketiga mendukung proses bisnis internal dasar, dan yang terakhir memfasilitasi arus informasi bisnis, pemasok, dan pelanggan. Dalam ERP ini terdapat beberapa komponen aplikasi utama dari perencanaan sumber daya perusahaan. Yang pertama itu ada pelanggan atau karyawan, selanjutnya ada perencanaan produksi, lalu yang ketiga ada logistik terintegrasi, lalu yang keempat ada akuntansi dan keuangan, lalu yang keempat yang kelima sumber daya manusia, dan yang terakhir ada penjualan, distribusi, manajemen pemesanan. Kemudian dalam ERP ini tentu juga ada manfaat dan tantangan dari penerapannya. Yang pertama ada dari segi kualitas dan efisiensi. Dari segi kualitas dan efisiensi ini, dengan penggunaan ERP dapat membuat kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan perbaikan secara signifikan dari segi kualitas dan efisiensi layanan pelanggan. Pelanggan, produksi dan distribusi. Lalu yang kedua, ada dengan penggunaan ERP ini dapat mengurangi biaya dari segi biaya. Pengurangan biaya ini secara signifikan dalam pengelolaan transaksi dan perangkat keras, perangkat lunak, dan staf mendukung TI. Lalu ada dari segi ketangkasan perusahaan. Dari segi ketangkasan perusahaan ini mengimplementasikan sistem ERP dari proses bisnis. Sistem informasi dan sumber daya informasi yang menghasilkan struktur organisasi yang lebih fleksibel, tanggung jawab manajerial dan aturan kerja, dan untuk organisasi yang lebih tangkas dan adaptif, serta tenaga kerja yang lebih memanfaatkan kesempatan bisnis baru. Lalu yang terakhir, pendukung keputusan. Pendukung keputusan ini menyediakan informasi lintas fungsional yang penting atas kinerja bisnis bagi manajer dengan cepat untuk memperbaiki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan cara yang terjadwal di seluruh bisnis perusahaan. Kemudian, ada hubungan ERP dengan bidang sistem bisnis perusahaan. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu manufaktur, logistik dan distribusi, akuntansi, sumber daya manusia, dan keuangan.
Di ERP ini terdapat biaya-biaya yang di sini diberikan ilustrasinya ya. Dari sebelumnya saya menjelaskan mengenai manfaat dan tantangan dari ERP. Namun dari segi ERP itu bisa juga, sebelum kita menerapkan ERP itu juga kita harus mempertimbangkan dari segi biaya. Seperti di sini dalam penerapan ERP itu terbagi atas 5 aspek yang perlu diperhatikan. Contohnya itu ada rekayasa ulang yang mengambil biaya sekitar 43%, lalu konversi data 15%, ketiga ada pelatihan dan manajemen perubahan 15%, perangkat lunak 15%, dan perangkat keras 12%. Dapat diperhatikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak hanya bagian kecil dari total biaya. Kemudian biaya pengembangan proses bisnis baru dan pelatihan manajemen perubahan membuat sebagian besar total biaya dalam mengimplementasikan sistem ERP. Sedangkan konversi sistem ERP, sedangkan konversi data merupakan kategori utama lainnya dari biaya implementasi ERP. Sebagian besar perusahaan memiliki implementasi ERP yang berhasil, tapi ada juga perusahaan yang mengalami kegagalan dan pada akhirnya merusak keseluruhan bisnisnya. Untuk itu penting dalam hal mempertimbangkan biaya-biaya yang akan digunakan dalam suatu perusahaan. Tadi barusan saya membicarakan mengenai suatu kegagalan perusahaan akibat penggunaan ERP. Beberapa hal yang mengakibatkan kegagalan di sini diantaranya itu manajer dan pelaku TI meremehkan kompleksitas dari perencanaan, pengembangan, dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menyiapkan sistem ERP yang baru yang akan mengubah bisnis dan sistem informasi secara radikal. Lalu yang kedua ada kegagalan dalam melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam tahap perencanaan dan pengembangan. Lalu yang ketiga, ada pelatihan yang tidak mencukupi dalam hal pekerjaan yang dibutuhkan oleh sistem ERP. Yang keempat, ada kegagalan dalam melakukan konversi dan pengetesan data yang memadai. Yang kelima, ada kepercayaan yang berlebihan dari perusahaan atau manajemen TI atas pernyataan penjual perangkat lunak ERP, atau atas bantuan dari perusahaan konsultan bergengsi yang dipekerjakan untuk memimpin implementasi. Jadi, jika dalam penerapan ERP itu seluruh stakeholder di sini harus bekerja sama untuk bisa saling memahami penerapan ERP ini yang baru. Biasanya kan kalau perusahaan itu biasanya belum terbiasa dengan teknologi yang baru. Jadi tidak seluruh bagian memahami cara penggunaan ERP ini, dan hal itu bisa menjadi suatu halangan atau bisa mengakibatkan kegagalan dari penerapan ERP. Jadi pelatihan di sini itu sangatlah penting perannya, dan maka sebelumnya di sini bisa dilihat bahwa pelatihan ini juga mengambil bagian yang besar dalam biaya, karena perlu pelatihan untuk semua bagian, karena semua bagian harus memahami ERP ini. Kemudian saya akan membahas mengenai tren dalam ERP. Tren dalam ERP ini ada 4, itu pengembangan dalam integrasi dan fleksibilitas. Yang kedua itu perluasan aplikasi bisnis elektronik. Yang ketiga jangkauan yang lebih jauh ke pengguna baru. Dan yang terakhir adopsi teknologi internet. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai Customer Relationship Management yang akan dipresentasikan oleh Tia Erlindita. Tia Erlindita, dipersilakan. Yang kedua, Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan sistem informasi yang terintegritas yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas
pra-penjualan, dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan atau call center, tenaga penjualan atau sales force, pemasaran, dukungan teknisi atau technical support, dan layanan lapangan atau field service. Konsep manajemen hubungan pelanggan atau CRM berfokus pada mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, memberikan pandangan lengkap tentang perusahaan kepada pelanggan. Selanjutnya, kelompok aplikasi utama dalam manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, penjualan. Sistem CRM menyediakan perwakilan penjualan dengan alat perangkat lunak dan sumber data perusahaan yang dibutuhkan untuk mendukung dan mengelola aktivitas penjualan, meliputi informasi produk, konfigurasi produk, dan kemampuan penghasilan penawaran penjualan. 2. Pemasaran dan pemenuhan. Sistem CRM membantu pelaku pemasaran memenuhi syarat untuk target pemasaran dan penjadwalan serta pelacakan surat pemasaran langsung. Yang ketiga, layanan dan dukungan pelanggan. Sistem CRM menyediakan perwakilan pelayanan dengan alat perangkat lunak dan akses ketika pada basis data pelanggan, seperti membantu manajer layanan pelanggan dalam membuat, menugaskan, dan mengelola permintaan bagi layanan dari pelanggan. Yang terakhir, retensi dan program loyalitas. Berhubungan dengan hambatan dan keluhan pelanggan terhadap perusahaan yang berdampak pada tidak puasnya pelanggan dalam hal layanan dan akan mempengaruhi persentase keuntungan pada perusahaan. 3 tahapan CRM. Selanjutnya 3 tahapan CRM. Yang pertama, mengendalikan perangkat lunak CRM untuk mendapatkan pelanggan baru dan membantu pelanggan dalam memahami nilai dari sebuah produk yang ditawarkan perusahaan. 2. Meningkatkan nilai pelanggan yang akan menambah keuntungan bagi perusahaan dan dengan menjaga agar pelanggan tetap puas oleh layanan yang nyaman dan harga yang menarik dari perusahaan. Yang ketiga, mempertahankan menggunakan perangkat lunak dan basis data analitis CRM dengan mengidentifikasi secara proaktif dan menghargai pelanggan yang paling loyal, serta memperluas bisnis melalui target pemasaran. Yang selanjutnya, hubungan CRM dengan bidang sistem bisnis perusahaan. Yang pertama, kontak dan akuntansi manajemen. CRM membantu menangkap dan melacak data yang relevan tentang kontak pelanggan dan prospek bisnis yang sedang tren di masyarakat atau pelanggan. Data yang diambil dari media kotak seperti telepon, fax, email, website, toko retail, kontak pribadi. 2. Pemasaran. Membantu melakukan pemasaran secara langsung dengan 1. Melakukan pemasaran berdasarkan target bisnis. 2. Penjadwalan dan pelacakan surat bisnis. Ketiga, menangkap dan mengelola respon pelanggan. Keempat, menganalisis nilai bisnis kampanye pemasaran. Dan yang terakhir, memenuhi tanggapan dan permintaan pelanggan. 3. Layanan dan dukungan pelanggan. 1. Memberikan layanan jadwal penciptaan dan pengelolaan pesanan pelanggan. 2. Menerima kritik dan saran pelanggan. Ketiga, memberikan layanan umpan balik kepada pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan solusi pemecahan masalah antar perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya, manfaat dan tantangan CRM. Yang pertama, memungkinkan sebuah bisnis mengidentifikasi dan membuat target bagi pelanggannya
yang terbaik, sehingga pelanggan dapat dipertahankan untuk mendapatkan layanan yang lebih banyak dan lebih menguntungkan. Yang kedua, memungkinkan kustomisasi seketika dan personalisasi dari produk dan layanan berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan kebiasaan membeli dari pelanggan dan siklus hidupnya. Yang ketiga, dapat melacak kapan pelanggan menghubungi perusahaan terlepas dari titik kontak. Dan yang terakhir, memudahkan perusahaan untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan layanan dukungan superior di sebuah titik kontak yang dipilih pelanggan. Manfaat di atas akan memberikan nilai bisnis strategis bagi perusahaan dan nilai pelanggan utamanya kepada pelanggannya. Selanjutnya, kegagalan CRM. Alasan utama kegagalan CRM adalah terlalu bergantung pada aplikasi baru yang utama dari teknologi informasi seperti CRM dalam menyelesaikan masalah bisnis tanpa terlebih dahulu mengembangkan perubahan proses bisnis dan mengubah program manajemen yang dibutuhkan. Selanjutnya, tren dalam CRM. Jenis CRM dan kemampuan dalam nilai bisnis yang diimplementasikan oleh banyak perusahaan yaitu 1. CRM operasional, yaitu mendukung interaksi pelanggan dengan kenyamanan yang lebih besar melalui berbagai saluran seperti telepon dan surat elektronik. Yang kedua, mensinkronisasi interaksi pelanggan secara konsisten di seluruh saluran. Yang kedua, CRM analitis, yaitu menganalisis, memprediksi dan memperoleh nilai pelanggan dan perilaku serta perkiraan permintaan. Yang kedua, membantu mendekati pelanggan dengan informasi yang relevan dan menawarkan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, CRM kolaboratif. Yang pertama, memungkinkan kolaborasi yang mudah dengan pelanggan, pemasok, dan mitra. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan integritas di seluruh rantai pasokan. Dan yang terakhir, CRM berbasis portal. Yang pertama, memperkuat karyawan dalam merespon permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, menyediakan kemampuan segera mengakses seluruh informasi pelanggan internal dan eksternal. Selanjutnya, tentang supply chain management yang akan disampaikan oleh Indi. Selanjutnya ada supply chain management atau SCM. SCM adalah konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Supply chain management dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas atau dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Konsep manajemen rantai nilai atau SCM itu berfokus pada pengembangan sumber dan proses mendapatkannya yang paling efisien dan efektif untuk berbagai produk yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis utama perusahaan dan dengan pemasok, pelanggan, serta para mitra bisnis. Yang ketiga, setiap proses rantai pasokan harus menambah nilai produk atau jasa yang diproduksi. Yang keempat, menampilkan urutan lengkap pemasok hingga konsumen akhir yang berkontribusi menciptakan suatu barang atau jasa. Nah, yang ini tuh contohnya kayak supply chain management
itu dimulai ketika bahan baku yang digunakan dalam produksi dikirim ke produsen, kemudian kegiatan produksi dilakukan barang jadi habis itu diciptakan. Lalu yang ketiga, barang jadi bergerak melalui saluran distribusi produsen untuk konsumen akhir. Selanjutnya peranan SCM. Peranan teknologi SCM adalah untuk mendukung tercapainya hasil strategis, taktis, dan operasional dari perencanaan SCM dengan sistem informasi antar perusahaan yang menghasilkan banyak dari hasil-hasil sebuah bisnis perlukan untuk mengelola rantai pasokannya secara efektif. Hingga saat ini, produk perangkat lunak SCM telah dikembangkan baik untuk perencanaan rantai pasokan maupun aplikasi pelaksanaan. Perangkat lunak perencanaan SCM seperti 12 dan Manugistic dapat mendukung berbagai aplikasi untuk perkiraan pasokan dan permintaan. Sedangkan perangkat lunak SCM seperti EXE Technologies dan Manhattan Associates dapat mendukung aplikasi untuk manajemen pesanan, manajemen logistik, dan manajemen gudang. Selanjutnya, manfaat dan tantangan SCM. Sistem SCM, untuk manfaatnya, sistem SCM dapat memberikan kunci manfaat bisnis bagi perusahaan. Itu seperti pengelolaan pesanan yang lebih cepat dan akurat, pengurangan level persediaan, percepatan waktu ke pasar, biaya transaksi dan bahan yang lebih rendah, hubungan strategis dengan pemasok perusahaan. Semua manfaat SCM ini ditujukan untuk membantu sebuah perusahaan mencapai ketangkasan dan kepekaan dalam memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan mitra bisnisnya. Lalu tantangan yang dihadapi perusahaan adalah mengembangkan sistem rantai pasokan yang efektif dan mencapai sasaran bisnis yang kompleks dan sulit bagi banyak perusahaan. Selanjutnya, tren dalam SCM. 3 tahapan yang dimungkinkan dalam implementasi sistem SCM pada sebuah perusahaan. Itu yang pertama, perusahaan berkonsentrasi untuk membuat pengembangan pada proses rantai pasokan internal dan eksternal serta hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Yang kedua, perusahaan menyelesaikan aplikasi manajemen rantai pasokan yang substansial dengan menggunakan program perangkat lunak SCM terseleksi secara internal. Yang ketiga, perusahaan mulai mengembangkan dan mengimplementasikan pengurangan sisi aplikasi manajemen rantai penjualan kolaboratif menggunakan perangkat lunak SCM lanjutan, layanan penuh tautan ekstranet, dan pertukaran perdagangan komersial pribadi dan umum. Nah, selanjutnya di sini kami paparkan contoh kasusnya, yaitu penerapan CRM pada Telkom, pada PT Telkom. Strategi bersaing CRM dari PT Telkom ini, itu produk leadership berfungsi agar mampu memenuhi permintaan pelanggan. Customer intimacy berfungsi menumbuhkan relation atau hubungan baik antara Telkom dan pelanggan. Lalu operational excellence atau disingkat OE berfungsi mengoptimalkan proses bisnis dan teknologi informasi dalam mengirim layanan kepada pelanggan. Contohnya itu menyediakan sales, proses provisioning atau mudah order, proses billing dan customer care, dan proses jaminan. Tujuan penggunaan CRM pada PT Telkom ini itu mengenali pelanggannya dengan baik guna sebagai meningkatkan pemahaman terhadap pelanggan, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memberi panduan kepada PT Telkom sendiri dalam menggunakan teknologi dan sumber daya manusia. Nah, dampak CRM terhadap PT Telkom ini membantu kegiatan perusahaan dalam hal pemasaran, perdagangan, dan pelayanan. Dengan adanya CRM, maka nama perusahaan akan lebih baik di mata pesaingnya. Lalu menambahkan aplikasi online berupa situs web perusahaan. Lalu manfaat CRM bagi PT Telkom ini menjaga pelanggan dan menarik pelanggan baru, menjual produk yang dibutuhkan pelanggan,
lalu respon terhadap pelanggan lebih cepat, dan menambah pangsa pasar dan meningkatkan daya saing. Nah, inti Telkom menggunakan CRM yang menumbuhkan dampak signifikan, yaitu pelanggan menjadi lebih puas dan dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Telkom. Yang kedua, dengan adanya aplikasi CRM berupa customer care, pelanggan dapat mengadu tentang gangguan-gangguan produk Telkom. Yang ketiga, pelanggan dapat mengetahui informasi tentang produk-produk Telkom dan lain sebagainya. Ya, selesai sudah presentasi tentang materi kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.